Nah, jadi sepanjang malam itu sebelum gue tidur yang gue inget adalah itu suara angin yang seperti suara kerencengan tadi, dan anginnya tuh emang bener-bener gede. Di saat kita tuh udah konsumsi air itu buat ngopi, buat masak nasi, tiba-tiba dari arah atas tuh ada orang datang. Gue nemu ini sesuatu gitu kan, gue liat kok ada orang gitu yang ke arah Kledung gitu. Gue liat ada orang gondrong juga kan posisinya, gondrong. Gue perhatiin, dia jalan tuh ke arah kawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue sudah ada Kang Arya-Sena. Ini video adalah kelanjutan dari Gunung Sumbing pada tahun 1997. Betul. Jadi teman-teman semua kalau pengen nonton video ini, tonton dulu video yang Gunung Sumbing pada tahun 1997. Linknya ada di link deskripsi atau di pojok kiri atas ini ada. Kalian tonton dulu baru kalian tonton video ini. Betul. Dan selepas video ini kalian juga tonton atau mampir di channel Kang Arya-Sena Cerita Pendakian. Bagaimana kisah dari Kang Arya-Sena bersama temannya atau bersama rekannya yaitu Bang Babe, Bang Geboy, dan Bang Udang. Saksikan setelah yang satu ini. Halo, assalamualaikum sobat-sobat dari channel Sumar Adi Wijaya. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah dan atas syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gue bisa bercerita lagi. Kebetulan ini ya, teman-teman kemarin pada nagih ini ya, pendakian ke Sindoro yang setelah Sumbing ya. Insya Allah malam ini akan gue ceritakan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ingatan serta kesegaran memori di dalam otak gua. Jadi gua bisa bercerita, paling tidak mendekatilah hal yang gua alami pada tahun 1998. Di sini ada kesalahan sedikit ya dalam penulisan di tulisan gua. Karena memang kejadiannya udah cukup lama, sekitar 23 tahun lalu. Ya wajar lah ya, karena rentan waktunya tuh udah cukup lama. Setelah gue cerita sama Sumar kemarin, baru gue ngeh nih, oh iya ternyata gue naik Sumbing itu kan habis Lebaran. Nah sambung ke Sindoro itu sekitar 1 minggu atau 1 bulan setelahnya. Karena Babe ini bener-bener falling in love sama yang namanya Desi. Desi sang kembang Wijaya Kusuma yang hadir di saat hujan di malam hari telah membuat hati teman gue tuh benar-benar berbunga-bunga pada saat itu. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi setelah pulang ke Jakarta, gue ya biasalah aktivitas gue saat itu. Gue dengan aktivitas kampus gue, beberapa kali gue main ke Depok Lama itu, Babe ternyata kesulitan keuangan pada minggu-minggu pertama, sehingga kita berangkatnya akhirnya itu kira-kira 1 bulan lah setelah pendakian kita ke Gunung Sumbing. Dah biasalah gue nongkrong di Depok Lama itu masih Geboy sama anak-anak lah, intinya saat itu membahas untuk pendakian ke Gunung Sumbing. Ya tentunya di sini yang paling nafsu Babe lah ya, karena hatinya udah terpincut sama seorang gadis cantik dari kota Wonosobo. Pembicaraan itu gue nggak terlalu banyak inget ya. Ya intinya tuh gue ngomong-ngomong di Depok Lama tuh bagaimana teknis pendakian, terus bagaimana nanti di Wonosobo itu si Babe bisa lancar deketin Desi. Pokoknya teknis-teknis untuk deketin cewek itulah yang
yang kita bahas. Nah, gua sama Gayboy kan termasuk biang kerok kalau urusan cewek ya. Ya udah nih, Playboy cap kampak 2 ngajarin anak kemarin sore gitu kan. Udah kita ajarin nih, bentar kalau lo sama Desi gini itu pendapat dari gua, pendapat dari Gayboy gini gitu kan. Itu berapa hari ya kita ngomongin itu? Mungkin sekitar 2 malam lah, 2 malam atau 3 malam. Akhirnya fix nih, Gayboy ikut, gue dan Udang pun kembali ikut karena Udang penasaran sama Sindoronya. Dia udah naik sumbing berempat sama gue fix, yang lain nggak bisa ikut. Malam itu setelah fix udah gue balik ke rumah, packing siap-siap. Babe ini kan dia kenapa bisa ngongkosin gue, karena kan orang tuanya kerja di PT KAI ya, kalau dulu PJKA. Dia setiap naik kereta api itu gratis. Nah, jadi tiket untuk beli kereta saat itu juga tergolong murah ke Semarang. Ke Semarang itu cuman kalau nggak dapat duduk itu Rp5.000, kalau dapat duduk itu Rp9.000 tiket kereta. Ya tapi kalau dibandingin kurs dulu sama sekarang ya sama aja sih hitungannya. Cuman saat itu terhitungnya murah lah. Merem si Babe kalau duit segitulah. Jadi kita waktu itu kalau gua ongkos sendiri gitu kan. Udah ritualnya biasa. Gue itu berangkatnya dari Depok Lama, ya udah Depok Lama, Cikini, dari Cikini sambung Senen kita sambung lagi kereta Tawang Jaya atau Tawang Mas lah, antara itu nama keretanya gue lupa. Kalau nggak Tawang Mas ya Tawang Jaya, dan kita masih turun di stasiun Tawang, bukan di Poncol. Jadi saat itu kereta ekonomi maupun kereta bisnis ataupun eksekutif semuanya masih berhenti di stasiun Tawang. Nggak usah gue ceritain lah suasana di kereta ya. Begitu sampai Semarang, terus kita jalan kaki ke arah Kaligawe. Nah, nanti di jembatan Kaligawe itu kita nunggu bis yang jurusan Wonosobo. Di sini ada perbedaan. Kalau dulu kita turun di Garung ya waktu ke Sumbing, maka dalam pendakian kali ini kita langsung ke kota Wonosobo. Ke terminal lama Wonosobo ya, bukan terminal yang sekarang. Dulu terminal lamanya kecil dan dia deket sama rel kereta. Singkat kata, dalam perjalanan di mobil ini sampai ke Wonosobo ini ada kejadian kocak. Nah, Udang ini kan, gua kan informasi dari si Desi itu bahwa besok kita naik Sindoro itu nggak dari jalur Kledung, tapi kita naik dari jalur Tambi. Nah, di sini sepanjang jalan nih si Udang konyol banget. Mungkin karena dia emang Betawi betul ya, jadi ngomong Tambi ini salah. Jadi sepanjang perjalanan di mobilnya ngomong, ntar kita naik dari Tempi ya. Itu kata-kata itu diulang-ulang terus. Gue bilang nih anak tempat Tempi gitu kan. Itu ya mungkin kalau itu bukan orang Jakarta yang ngomong ya, mungkin udah ditabokin sama orang satu bis kali ya. Itu penumpang satu bis ketawa-tawa aja karena si Udang bentar-bentar, kita naik dari Tempi ya. Tempi lagi. Gue bilang Tambi. Oh iya Tambi. Terus dia bilang, ntar gak lama dia ngomong itu lagi. Akhirnya gue bilang Tambi. Oh gue bilang saking gue udah kesel ya. Itu kocak sih Udang deh. Dang, kalau lu nonton, lu main kemari Dang. Gue kangen sama lu. Boy, datanglah kemari kita cerita sama-sama nih di channelnya Sumar Adi Wijaya nih. Ya biar seru. Kita bagilah pengalaman kita. Oke, kita balik lagi. Ini kejadian lucu di bis ya. Nggak lama kita sampai terminal Wonosobo. Nah, rumahnya Desi itu cuma sejengkal dari terminal Wonosobo. Bokapnya Desi ini seperti gue bilang kemarin, ini orang beken di sana. Jadi ketika kita tanya nama bokapnya, gue lupa nama bokapnya Desi ya. Ketika kita tanya, oh itu tukang delman kayak tukang angkot kayak preman kayak itu tahu semua. Oh langsung di sana itu rumahnya Pak siapa gitu, bapaknya Mbak Desi kan ya. Kita langsung diantar malah sama tukang delmannya jalan kaki. Emang deket banget, nggak nyampe 50 meter si Desi rumahnya tuh dari terminal Wonosobo. Nggak lama kita datang, Desi kaget dong. Wah gila, ternyata beneran nih kita kesana kan. Si Babe begitu sampai sana, itu mukanya langsung merah padam gitu kan, saking dia kangennya, malunya atau macem-macem lah. Gua sama Gayboy mah cengar-cengir ya. Udah dibilangin kan resepnya. Ntar kalau deket si Desi, jangan gugup. Biasa aja gitu kan, anggap aja nih temen gitu kan, jangan anggap orang yang cewek yang kita senengin, soalnya kalau kita udah terpaku ke sana kita akan susah deketin cewek gitu.
Karena apa? Kita terpenjara oleh perasaan kita sendiri. Jadi mau ngapa-ngapain tuh, mau ngobrol sama tuh cewek akhirnya jadi susah, jadi kaku. Sedangkan kita yang lepas ini akhirnya jadi malah punya nilai plus di mata tuh cewek. Udah berkali-kali Babe dibilangin, tapi ya begitulah, mungkin karena dia baru pertama kali jatuh cinta ya. Udah jadinya dia kikuk sendiri tuh di tempat si Desi. Kita di tempat Desi 2 malam. 2 malam nginep. Itu banyak lah planning yang kita rencanain selama di sana itu, tapi nggak berjalan mulus gitu. Harus ada bantuan gua atau Geboy. Sedangkan kita di sini kan kaku. Kakunya gini loh. Kakunya ngerinya si Desinya malah ke kita, karena kan kita lepas gitu kan. Lepas dalam arti ngegodain kayak muji-muji kayak. Kita cuek gitu kan, karena memang kita biasa aja gitu. Beda sama Babe yang diem aja, gimana sih, dia yang naksir dia diem baik gitu kan. Sedangkan kita ngobrol mulu. Akhirnya si Desi banyak kan ngobrol sama gua atau sama si Geboy, kan repot di sini kan. Nah itu 2 hari pertama ini udah kelihatan lah Geboy sama gua, tapi kayaknya si Desi itu kayaknya ya waktu itu kayaknya lebih seneng sama si Geboy. Dilihat dari tindak tanduknya. Cuman Geboy juga kan jaga hatinya Babe, tetap ngejauh. Intinya 2 malam di sana kelihatan lah kalau Babe ini bakalan gagal. Cuman kita kan nggak mau bikin Babe patah hati kan, tetap kita dukung terus dia. Ternyata hasilnya tetap si Babe tetap nggak bisa ngomong kalau di deket si Desi. Ya udah, kita mau gimana lagi? Kita udah sebagai temen tuh kan udah ayo gitu kan, ngegrow-growin lah kalau orang Jakarta bilang. Tapi tetap aja dia kayak gitu, ya udah. Oke lah, nih urusan Desi selesai di sini dulu ya. Setelah 2 hari kita persiapan, akhirnya si Gentur sama Imam kalau nggak salah temannya si Desi yang satu lagi itu datang. Mereka lah yang tahu jalur Tambi. Jadi setelah kita rencanakan, logistik sudah kita persiapkan, ya, item-item pendakian juga sudah kita siapkan dengan baik. Mulailah kita bergerak menuju ke daerah Tambi. Tambi ya, bukan itu tadi ya yang si Udang bilang ya. Tambi. Nah, gue ingat waktu itu kita jalan sore. Sekitar jam 2 kita baru berangkat dari rumahnya Desi. Kita nunggu mobil itu agak lama yang ke arah Dieng kan. Gue lupa turunnya di mana tuh. Setelah kita naik mobil 3/4, kita berhenti di depan salah satu gapura lah. Gue nggak tahu nama desanya apa itu. Cuman abis itu kita jalan kaki ke atas. Baru sekitar setengah jam jalan kaki itu kita dapat omprengan, kita dapat cold bag yang kita berhentiin mau. Alhamdulillah, karena ternyata kalau jalan kaki, aduh, ini dengkul bisa pindah ke paha, jauh, najis. Untungnya ada omprengan. Sampai di pertigaan berhenti, terus kita jalan ke kiri. Waktu itu gua ke kiri, kira-kira setengah jam. Nanti kita ketemu kebun teh. Ini kebun tehnya luas banget. Nah di kebun teh ini kita bisa ikutin jalur makadam, batu yang melingkar-lingkar, atau kita ngambil jalur potongan-potongan yang ada di tengah-tengah kebun teh. Kebetulan saat itu Gentur sama Imam kan tahu betul jalur ya, paham betul jalur. Akhirnya kita ikutin mereka. Mungkin sekitar 1 jam lah kita udah sampai di dulu nih ya, di ujung kebun teh. Itu ada bangunan seng. Ya. Dia jadi hanya tiang-tiangnya aja, atapnya tuh seng. Nah di pinggirannya itu sebelah kiri kalau nggak salah ada bak gede untuk nampung air hujan. Wah di situ gue seneng banget tuh kan, ada air, ya, ada tempat buat nampung air. Wah udah, itu kita udah malam, udah lewat maghrib. Di saat kita lagi masak nih, ya kita lagi nunggu nasi mateng segala macam, itu datang rombongan dari Salatiga apa dari Klaten waktu itu gue inget. Cewek sekitar 8 orang, cowoknya 1. Udah begitu mereka datang, ya nggak. Yang tadinya gue nggak mau buka tenda, gue langsung buka tenda di situ. Buka tenda, ya. Udahlah action kita kan, masak lah segala macam. Terus kita ngambilin air tuh. Udah jam 7-an kalau nggak salah, itu udah jam 7 malam. Rombongan dari Klaten atau dari Salatiga itu kan datang. Ya, di saat kita tuh udah konsumsi air itu buat ngopi, buat masak nasi, tiba-tiba dari arah atas tuh ada orang datang. Orang warga sekitar ya datang. Kakinya dia sama sepatu botnya dia dimasukin ke kolam tempat kita ngambil air tadi. Dia cuci kaki. Dia cuci sepatu botnya, airnya dituang ke situ lagi. Gue sama Geboy sama anak-anak
Ternyata air sikil yang kita minum. Anjir, ya tapi udahlah, udah jadi kopi ini. Yang masih kita tampung di air itu akhirnya kita rebus-rebusin sebelum besok kita bawa naik gitu kan. Karena sumber airnya dulu hanya di situ. Udah ya, udah di situ tuh kejadian lucunya. Nah, ini cewek-cewek tadinya juga cuek aja gitu kan, cuek aja. Mereka bikin tenda di samping kita, gue bikin tenda di samping mereka gitu. Gue sama Geboy tahu triknya dong. Kenapa gue bilang, Boy, mulai beraksi. Apa sih yang bikin cewek dekat-dekat kita kalau di gunung? Api unggun. Gua sama Geboy bela-belain cari batang teh kering sama ranting-ranting pohon itu. Udah gue langsung jalan sama Geboy. Babe mau udang cuek aja. Sekitar 1 jam tuh dapat kayu bakar tuh. Kita bakar sedikit-sedikit, bener gak? Ternyata nggak nyampe setengah jam api unggun nyala. 1 keluar, 2 keluar, ya. Mas, maaf. Numpang angkat-angkatan boleh nggak? Oh boleh, silakan. Jebakan sudah dimakan. Tinggal sekarang ngeluarin kopi ya, nggak ajak ngobrol. Gua sama Geboy itu emang hobinya ngobrol, hobinya ngoceh, ya ngomong lebay. Ya itu ada 4 orang kalau nggak salah dari bidadari kita yang datang pada malam itu, ada 4 orang yang bergabung sama kita. Ya udah kita gabung malam itu. Ya bakar-bakaran waktu malam-malam ini, di saat kita lagi, gua sama Geboy itu lagi sibuk lah malam-malam itu dengan kesibukan masing-masing. Itu emang kita sempat dengar suara ini, suara semacam kayak apa namanya, desiran angin, tapi dia semacam ada kerincingannya gitu kan. Jadi kayak ada kerincing-kerincing tapi suara angin tuh tapi kayak kerincing-kerincing gitu modelnya. Itu semua orang dengar tapi kita diem-dieman aja. Sempat kita dengar kayak gitu. Tapi waktu itu gue sama Geboy gue nggak peduliin gitu kan. Udahlah, singkat kata sampailah kita di pagi hari. Ya pagi hari itu akhirnya gue ngobrol-ngobrol aja nih sama rombongan dari Salatiga tadi, Salatiga atau Klaten ya. Nah, sore datang. Nah mereka ternyata cuman mau ngecamp di ujung kebun teh. Ya tepatnya di rumah itu. Mereka nggak mau naik ke Sindoro. Ya udah. Karena kita udah tertahan 1 malam lepas dari jadwal, malam itu kita kata si Gentur kan kalau naik siang panas. Bang kalau naik siang panas bang, kita harus naik malam aja. Ya udah. Karena memang gua nggak tahu medan, kita akhirnya naik malam. Nah waktu itu yang gue ingat lepas kebun teh ya, itu sama sekali nggak ada pohonan. Gua nggak tahu nih kalau sekarang. Ini tahun 97 ya. Jadi lepas kebun teh kita jalan itu cuma semak belukar aja kiri kanan. Terus naik sampai kemana ya? Itu nanti ada 1 pos di atas. Itu pemandangannya bagus dari situ. Gua nggak tahu ini pos 3 atau pos 2, gue lupa ya. Itu kita di situ istirahat. Itu jalan dari kebun teh sampai ke situ sekitar 3 atau 4 jam. Itu lumayan itu jalan kita. Nah, tenda kan kita tinggal di bawah. Walaupun kita ngedepek doang, tapi capeknya minta ampun. Karena jalurnya, aduh, mantep banget. Nah kita, di pos ini sempat istirahat, gue tidur di tidur di pos itu sebentar. Terus kita lanjut lagi jalan, kalau nggak salah langsung ketemu jalur yang batu-batu. Dia batu aja tuh, terus batu sampai akhirnya kita sampai ke kayak lapangan modelnya, lapangan tapi isinya full edelweiss. Betul-betul full edelweiss. Karena saat itu Gunung Sindoro kawahnya tidak aktif seperti sekarang. Ya. Jadi betul-betul di atas Gunung Sindoro tuh hijau royo-royo. Hijau royo-royo. Kita naik sampai di situ. Enggak, gue bawa keril. Semua diangkat barang-barang diangkat. Sorry. Barang-barang diangkat. Itu yang bikin lama kita bergerak itu karena kita bawa air banyak banget. Karena si Gentur waktu itu bilang kalau turun ke Danau Sindoro malas gitu kan, agak susah. Padahal dulu di Sindoro tuh ada danaunya ya, di atas puncak itu, di kawahnya itu, di bawah itu ada danau kecil, itu airnya seger banget. Gue inget banget tuh airnya mantep banget. Nah, itu sekitar jam berapa ya kita sampai ya? Mungkin sekitar jam 4 pagi kita baru sampai di puncak Sindoro. Itu langsung jalan nyusurin lapangan. Oh nggak jam 4 pagi sampai lapangan sih, udah ini matahari udah terang.
Matahari udah terang, terus kita jalan sekitar jam 8 atau jam 9 itu, karena kita istirahat terus, itu kita sampai ke salah satu ruas yang ada di ujung lapangan itu yang sekarang ke arah Puncak Sindoro dari Kledung. Nah, sampai di situ kita. Sampai di situ, nah di situ tuh udah ada satu tenda. Gua nggak tahu nih awalnya istilah ini tendanya anak mana gitu kan. Ya udah, kita duduk, kita bikin tenda di samping dia tuh. Udah sore, cuaca itu selama di puncak tuh cuaca bagus. Si Babe bengong aja kerjanya. Karena apa? 2 hari pertama dia di Wonosobo itu kurang sukses. Kurang suksesnya kenapa? Karena bener-bener nggak interaktif nih teman kita ini, si Babe ini. Setiap deket Desi omongannya garing. Sedangkan Desi udah berusaha untuk ketawa, untuk mencairkan situasi, tapi Babenya tetap kaku. Akhirnya situasi cair oleh Geboy atau sama gua. Nah, disinilah mungkin kesedihan Babe ya. Babe banyak murungnya di atas. Kita nggak enak banget waktu itu sama Babe. Soalnya kan bisa dibilang pendakian ini 70-80% itu dibiayain sama Babe, mulai dari logistik, bahkan separuh ongkos kita juga dibiayain sama si Babe kan. Tapi si Babe di puncak Gunung Sumbing ini banyak di puncak Gunung Sindoro ini banyak bengongnya. Dia bengong aja kan. Itu sampai sekitar jam berapa ya? Jam biasa trek gua tuh bikin api unggun lagi kan. Jadi setelah kita bikin margin safe tuh berarti wilayah yang aman. Agar api yang kita buat itu tidak menyebar kemana-mana. Bahkan kalau tertiup angin pun dia nggak akan merambat kemana-mana gitu kan. Jadi setelah margin safe kita buat, nah, itu sampai 2 lapis. Kita buat lapisan aman. Jadi kita bersihkan dulu rumput-rumput di sekitarnya itu kita gali. Ya, ini pusat api di tengah nih. Jadi lingkaran sekitar 60 cm itu kita bersihkan dulu. Kita jadikan tanah supaya tidak ada media api untuk merambat ke tempat lain. Nah setelah itu ring satunya kita bikin lagi ring 2-nya. Itu kita batasin sama batu-batu. Kita kelilingin bulat. Nah ring satunya nanti yang pas deket kobaran apinya kita lingkarin lagi sama batu-batu agak gede. Itu fungsinya apa? Untuk mengurangi terpaan angin agar bara apinya tuh nggak terbang kemana-mana. Itu fungsinya untuk ring satu batu yang di lingkaran apinya. Kalau yang di luarnya itu untuk menjaga kalau ada percikan. Walaupun kiri kanannya itu sudah kita bersihkan dari semua media yang bisa terbakar oleh api. Kalau nggak ngerti sebaiknya jangan, karena beresiko. Tapi kalau paham ya nggak apa-apa. Yang penting sisa apinya, sisa bakarannya itu jangan cuman diinjek-injek. Kalau bisa ya disiram air atau dikubur sekali. Dikubur benar-benar dipastikan mati baru ditinggal. Karena akan sangat berbahaya sekali kalau kita main bakar-bakaran di hutan, kita nggak tahu margin safe-nya. Ya, jadi jangan sembarangan. Kalau kita main api di gunung tuh jangan sembarangan. Jangan main asal bakar-bakaran, apalagi habis bakar-bakaran main tinggal aja. Itu resikonya luar biasa. Jadi kalau kita main bakar-bakaran kita harus ngerti margin safe-nya. Setelah bakar-bakaran kita harus tahu cara memadamkannya. Memadamkannya ya. Jadi nggak cuma diinjek-injek, tapi kita gali. Kita gali lubang di samping titik api yang udah kita buat tadi. Kita gali lubang agak dalam. Kita gali lubang, kita perkirakan sesuai dengan sisa bara yang ada, supaya bisa masuk semua ke dalam lubang. Itu pun nggak boleh langsung semuanya. Jadi bara yang nyala-nyala dulu nih pertama. Bara yang nyala-nyala dulu, yang masih membara itu kita geser-geserin dulu masuk ke dalam lubang. Itu baru kita gecok-gecok pakai batu kan, cerak-cerak kita getok pakai batu. Ya setelah tinggal serpihan-serpihan kecil aja. Nah itu kita langsung uruk. Nah jadi pertama kali yang kita masukin ke dalam lubang adalah arang yang paling nyala tadi, arang yang paling membara. Terus kita getok pakai batu ya biar hancur, biar dia nggak bulat. Langsung kita kubur. Kita injek-injek yang sampai nggak ada rongga udara yang bisa membuat dia nyala lagi. Nah baru sisa abu yang lain kita masukin lagi ke situ. Ya kita padetin lagi, baru kita uruk rata. Nah itu baru nggak akan ada yang namanya kebakaran hutan. Itulah trik kalau kita di gunung mau main bakar-bakaran. Ada trik amannya, jangan main bakar-bakaran tapi nggak tahu trik amannya. Itu salah satu trik yang paling aman yang membuat bara tidak akan terus menyala dan membakar media-media lain yang bisa dengan mudah terbakar. Setelah kita matiin api, kita masuk ke dalam tenda. Kebetulan pas naik itu tenda yang di bawah cuma 1 nggak 2 gitu kan. Yang 1 ditinggal di bawah karena si cewek yang kemarin
kita malam-malam bareng tuh anak Salatiga, mereka bilang mau nunggu sampai kita turun kan. Wah, jaminannya tenda tadi nggak tahu kenapa ya saat itu aman gitu. Jadi kalau kita ninggal tenda di bawah ya aman, nggak kayak kalau sekarang mah kelar. Kalau dulu aman. Udah kita percaya aja gitu kan. Udah kita tinggal tenda. Jadi pas di Sindoro ini kita cuma ada satu tenda, tapi nggak apa-apa. Ya, anget kok. Nah, karena tenda yang di bawah itu tenda 4, orangnya 6, akhirnya gue tidur di luar waktu itu sama si Udang. Nah, ini nih ada sedikit kejadian serem juga di sini. Nggak banyak. Pendakian gue ke Sindoro ini bisa dibilang horornya tuh dikit banget. Jadi kalau yang mau cari cerita horor, mohon maaf ya. Dalam pendakian ini nggak ada, sedikit. Nah, waktu gue tidur di luar, yang gue ingat itu angin gede banget pertama. Kayaknya emang badai deh. Soalnya suara gemuruh anginnya itu luar biasa. Kencang banget. Itu suara gemuruh angin itu benar-benar kencang. Setelah suara gemuruh angin ini ya sama kayak kemarin lagi. Jadi suara angin itu kayak suara apa ya? Kecerengan gitu. Percis kayak gitu suaranya. Kita dengar kayak gitu, kayak suara-suara kecerengan kayak gitu. Nah, nggak lama baru nih. Kan gue mau kencing tuh malam ya. Gue mau kencing, si Udang gue bangunin. Dang, lu mau kencing nggak? Kalau mau kencing ayo bareng sama gue. Si Udang bilang enggak bang, katanya gue nggak mau kencing. Ya udah gue keluar sendiri. Nah pas gue keluar sendiri, gue nemu ini sesuatu gitu kan. Gue liat kok ada orang gitu yang ke arah Kledung gitu. Gue liat ada orang gondrong juga kan posisinya. Wah gondrong. Gue bilang Geboy, kapan keluar si Geboy ya? Mirip banget Geboy masalahnya. Gue perhatiin, gue lihat mirip banget si Geboy nih. Perawakannya mirip banget Geboy. Gue perhatiin aja. Gue lihat kok sendirian malam-malam. Apa temennya si ini nih? Si Nenggelis tadi gitu kan, apa temennya dia ya. Tapi gue sendirian di situ kan. Gue perhatiin, dia jalan tuh ke arah kawah.